Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwan mutahabbina wa billina da'iyya sabilih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia pada manhaj hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di majelis tadabbur dan tafsir The Muslim Guys yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas Al-Quran surat Al-Qadr yang akan dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Nabil Fauzan. Apakah sudah terhubung dengan studio, Mas Nabil? Oke. Ya, Raf, udah hubung. Apakah sinyal saya bagus nih? Bagus, bagus. Alhamdulillah. Lagi agak problem dikit Aman, sama aman. internet. Nanti kalau misalnya dalam perjalanan ternyata agak kurang kondusif, nanti off cam juga nggak apa-apa. Siap, siap. Jadi aman insya Allah. Kalau gitu kita akan seperti kemarin kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama apa namanya surat Al-Qadr. Silakan buat teman-teman yang uh, belum mengambil mushaf bisa diambil dulu mushafnya. Kemudian kita akan baca bersama-sama surat Al-Qadr dari ayat 1 sampai selesai. Kita mulai dari Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu Billahi billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Lillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki Yawmiddin. yaumiddin. إياك نعبد وإياك Nasta'in. نستعين اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط Siratal الذين أنعمت an'amta alaihim عليهم غير ghairil المغضوب عليهم ولا maghdubi الضالين alaihim. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم Inna إنا anzalna أنزلناه fi في lailatul ليلة qadr القدر wa وما أدراك adraka ma ما ليلة lailatul qadr. القدر ليلة Lailatul القدر qadri خير khairum من ألف syahr. شهر Tanazzalu تنزل malaikatu wa الملائكة والروح fiha فيها بإذن rabbihim ربهم من kulli amr. كل أمر Salam سلام هي hatta حتى matla'il مطلع fajr. الفجر صدق Sadaqallah. الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran surat Al-Qadr. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan majelis kita yaitu majelis tafsir dan tadabbur. Kepada yang kami hormati Mas Nabil, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Akhina Raffi yang sudah memberikan kesempatannya. Ya, untuk pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk tadabbur dan tafsir kita. Untuk kali ini pertemuan kedua kita akan masuk ke pelajaran kita di surat Al-Qadr. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
shadiqul wa'di wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah pada malam hari ini malam yang cukup sejuk, kita bisa berkumpul kembali di Tadabur hari kedua ya, ini hari kedua kita. Insya Allah kalau katanya Mas Raffi itu yang penting kita istiqomah ya kan. Amin, Baru amin, hari amin. pertama, hari kedua kita lanjut lagi nanti di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, kebetulan untuk hari ini kita sudah memilihkan surat yang kita akan bahas pada malam hari ini, yaitu adalah Suratul Qadr. Suratul Qadr itu, jadi kemarin kenapa saya coba untuk susun di Al-Qadr itu setelah Al-Baqarah pembahasan tentang Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, karena akan berkaitan terkait dengan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nah, jadi hari ini kita akan lebih banyak tadabbur terkait surat ini, surat Al-Qadr, dan bagaimana proses turunnya Al-Quran. Nah, ini mungkin yang sisi yang mungkin jarang kita bahas gitu kan. Dan saya sendiri untuk terkait dengan turunnya Al-Quran ini baru ngeh dan baru tahu juga. Bahkan saya juga baru tahu definisi Al-Quran ya kan, itu ketika saya masuk ke kuliah. Jadi memang pada akhirnya menurut saya pendidikan kita itu belum sampai di titik itu. Jadi kita belajar di SD, SMP, SMA, walaupun kita di sekolah Islam misalkan, kita belum sampai di titik belajar terkait dengan Al-Quran secara mendetail. Nah, coba mungkin mau nanya ke Raffi, definisi Al-Quran, coba didefinisikan Al-Quran. Bapak Eh, bisa mendefinisikan nggak Al-Quran itu kayak gimana? Takrifnya yang bisa mendefinisikan Al-Quran. Oke, Kira-kira oke, aja, oke, oke, kira-kira. oke. Oke. Seingatku, eh, Al-Quran huwa kalamullah. Hah? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Betul, malaikat Jibril. betul. Terus setauku definisi yang ini ya, yang cukup spesifik tuh di kalimat terakhir yaitu Hmm. dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Nah, gitu tuh. Betul. Nah, itu Ya, Mas, setahu itu. nah, bagus. Itu definisi yang cukup baik, walaupun ada sedikit tambahan yaitu mutawatiran, ya kan? Kalau nggak mutawatir, kalau turun apa namanya yang membahas tentang Al-Quran itu ahad, nanti tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, ya kan? Nah, Oke. itu definisi yang bagus gitu. Nah, ini definisi seperti ini perlu kita apa namanya ulang-ulang lagi gitu kan. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal, kalam Allah ya kan. Bagian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kalam ya kan. Sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang turun, al-munazzal yang turun. Jadi ya, dari kalam itu kita keluarkan dulu, ya kan? Kalamullah itu berarti kita mengeluarkan kalam selain Allah. Jadi kalamnya manusia, kalamnya malaikat, kalamnya Rasulullah, bahkan gitu kan dikeluarkan dulu, ya kan? Al-Munazzal yang turun, karena kalam Allah itu nggak cuma Al-Quran aja, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kalam yang lain, gitu kan? Yang mungkin tersimpan di hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad yang turun kepada Sayyidina Muhammad. Berarti dia mengecualikan apa? Mengecualikan kitab-kitab yang lain. Kitabnya Nabi Musa, kitabnya Suhufnya Ibrahim, kitabnya yang Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam itu dikecualikan. Ya kan? Kita start dari definisi dulu. Eh, terus habis itu mutawatiran. Nah, ini turunnya harus mutawatir. Harus ada riwayat-riwayat yang kuat yang mengumpulkan Al-Quran. Nah, nanti itu adalah yang definisi yang apa ya namanya kalau di bahasa Arab itu jami' dan mani'. Dia itu mencakup semuanya dan mengeluarkan yang tidak perlu. Nah, yang muta'abbad bitilawati yang disebut sama Rafi itu sebetulnya ada yang menyebutkan para ulama itu adalah tambahan saja. Jadi muta'abbad bitilawatihi yang kita itu mendapatkan pahala ketika membacanya itu adalah sifat atau tambahan sifat dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kita start dari situ. Nah, kita boleh mulai dari slide yang pertama, Raf. Oke, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini ada beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Nah,
di sini ada beberapa, ada syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran yang kemarin kita udah bahas, terus ada yang membahas lebih spesifik. Jadi kalau yang dibahas itu kan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran berarti yang disebut adalah bulannya, ya kan? Bulan Ramadan itu di mana diturunkan Al-Qur'an, ya kan? Kalau yang ayat yang kita bahas hari ini lebih spesifik lagi yaitu di malam Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala anzalnahu fi Lailatul Qadar. Menurunkannya. Nya di sini kembali kepada kitab. Kenapa bisa kembali kepada kitab? Karena pembahasan sebelumnya yaitu adalah surat sebelumnya yang dimasukkan ke dalam urutan Al-Qur'an itu kan tentang Iqra. Jadi nanti dia anzalnahu kembalinya nanti kepada yang diturunkan itu tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq anzalnahu fi lailatin mubarakah atau fi lailatul qadar. Nah, itu dua-duanya adalah merujuk kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, ini juga terkait dengan lebih spesifik lagi. Nah, ada juga yang membahas tentang dimensi yang lain terkait dengan Al-Quran, yaitu bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Bahkan ia adalah sebuah bacaan atau Al-Quran yang mulia fi lauhim mahfuz, letaknya itu ada di lauh mahfuz. Nah, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan saja, ya kan? Nah, di sini yang nanti akan kita bahas. Nah, dan juga apakah turunnya di Lailatul Qadar saja? Apakah langsung sabrek langsung turun semuanya di Lailatul Qadar? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena ayatnya gitu, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan di malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Terus juga disebutnya diturunkan di Syahrul Ramadan. Baik, boleh dilanjut Mas Raffi? Nah, apakah turunnya di di bulan Ramadan saja? Maka Ibnu Abbas mengatakan Ibnu Abbas ini adalah salah satu uh, apa namanya sahabatnya Rasulullah SAW yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada yang lain dan juga menjadi rujukan pada tafsir. Nah, Ibnu Abbas ini mengatakan bahwasanya ia ragu. Aku ragu kalau misalkan ketika ayat ini turun syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran dan juga inna anzalnahu fil lailatul qadar, maka Ibnu Abbas ini mengatakan saya ragu kalau misalkan yang dimaksud dengan turun di syahrul Ramadan itu adalah ayat-ayat itu Al-Quran itu turun secara utuh di bulan Ramadan. Karena ia menemukan bahwasanya Al-Quran ini juga turun di bulan Dzulqa'dah, di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah gitu kan. Maka Ibnu Abbas menyimpulkan bahwasanya Al-Quran itu memang turun pada bulan Ramadan dan juga pada Lailatul Qadar secara utuh. Lantas turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Nah, ini adalah yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu adalah tata cara turunnya Al-Quran. Nah, sebelum membahas kepada tata cara, pertanyaannya adalah kalau tadi kita bahas tentang ta'rifnya, tentang definisi Al-Quran gitu kan, kalamullah al-munazzal ya kan, kalamnya Allah yang diturunkan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa sifatnya Allah? Kalam itu kan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah al-munazzal. Apakah bisa sifatnya Allah itu turun? Nah, diturunkan. Kan turun itu apa namanya sangat manusiawi atau sangat makhluki gitu kan, sangat apa namanya وإذا terkait dengan غربت manusia gitu kan. تقرضهم لا Maka تشمالهم في eh, فجوة منه maka turunnya itu apakah turun secara dimensional kayak apa vertikal gitu dari atas ke bawah gitu kan. Ternyata terkait dengan turunnya itu bahwasanya yang turun itu bukan kalamnya Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dari atas ke bawah gitu kan, tetapi adalah dibawa oleh uh, malaikat Jibril dari langit dari Lauhul Mahfuz. Nanti akan kita bahas terkait dengan fase-fasenya, tapi ya itu dibawanya sama malaikat Jibril ke langit manusia. Jadi bukan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kalamnya Allah yang turun, maka Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, yaitu memiliki sifat yang berpindah-pindah gitu kan. Sifatnya Allah bisa berpindah, berubah-ubah gitu kan, turun dari atas ke bawah. Seperti itu. Maka ini akan menjadi titik awal kita, yaitu adalah Al-Qur'an itu turun secara utuh pada bulan Ramadan dan pada Lailatul Qadar, lantas turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Boleh kita lanjutin? Nah, ini adalah fase turunnya. Jadi dari poin pemaparannya Ibnu Abbas tadi dijelaskan bahwasanya
kita tadi di awal membahas bahwasanya bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Jadi titik awal Al-Qur'an itu berada itu adalah di Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz itu adalah sebuah eh, konsep di mana di titik semua itu terada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi takdir kita juga ya takdir yang seperti kayak jodoh, rezeki dan yang tidak bisa diubah itu semuanya ada di Lauhul Mahfuz, ya kan? Kematian kita, ya kan? Nah, termasuk juga Al-Quran. Al-Quran itu awalnya startnya adalah di Lauhul Mahfuz. Nah, dari Lauhul Mahfuz itu Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara utuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara utuh duf'atan wahidatan, atau kalau misalkan eh, jumlatan wahidatan biasanya, karena nanti akan ditanyakan sama orang-orang munafik atau orang-orang ahlul kitab, laula unzila alaina al-Qur'an jumlah atau wahidah. Nah, itu adalah sebetulnya Al-Qur'an itu diturunkan secara utuh, jumlatan wahidatan terlebih dahulu. Yang diturunkan pertama kali ke Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi titik di mana Al-Qur'an itu turun secara utuh dan dibahas inna anzalnahu, itu adalah ketika dari Lauhul Mahfuz diturun kepada Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah atmosfer bumi. Jadi Baitul Izzah ini adalah sudah masuk ke alamnya manusia. Jadi uh, uh, turunnya dari atas ke bawah, maksudnya dari alamnya Allah Subhanahu Wa Taala, langit ketujuh dan segala macamnya itu adalah turun secara utuh, secara full gitu, satu Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah, ke atmosfer bumi. Nah, atau ke daerah lingkup alamnya manusia. Maka ketika sudah di alamnya manusia itu nanti akan turun secara berangsur-angsur kepada hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turun secara berangsur ini nanti akan memiliki hikmah-hikmah yang akan kita bahas. Tapi dari awal dulu kita harus menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu turunnya memang bisa dibilang memiliki dua fase. Jadi kalau misalkan mau dibilang Al-Quran itu turun secara utuh, betul. Turun secara utuhnya adalah dari Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, ya kan? Ke Baitul Izzah, turun secara utuh dulu ke atmosfer bumi. Nanti dari Baitul Izzah nanti akan dibawa oleh Jibril untuk menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan waktu-waktu yang nanti akan ditentukan, seperti itu. Jadi kita harus punya gambaran terlebih dahulu bahwasanya Al-Quran itu punya dua fase turun, ya kan? Turunnya pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, baru Baitul Izzah secara berangsur nanti turun kepada hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita lanjut? Nah, apakah turunnya itu secara maknanya saja atau lafaznya saja atau makna dan lafaznya? Maka semua ulama berpendapat dan semua ulama itu setuju kalau misalkan Al-Quran itu turun dengan makna dan lafaznya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar itu secara makna dan lafaznya itu turun dulu ke Baitul Izzah, ya kan? Nanti akan disampaikan kepada Rasulullah secara makna dan lafzi juga, maknawi dan lafzi juga. Jadi berbeda dengan hadis. Kalau hadis itu nanti kalau misalkan kita bahas, hadis itu yang diturunkan adalah maknanya. Jadi Rasulullah itu diberikan ilham, diberikan kepahaman akan sesuatu, ya kan? Nah, nanti Rasulullah itu akan menyampaikan dengan caranya sendiri, dengan tutur kata manusiawi, gitu. Maka ketika akhirnya disampaikan seperti itu, maka akan merasakan bedanya. Nanti kalau misalnya kita lihat pasti ada bedanya rasanya ketika membaca Al-Quran dan membaca hadis. Karena Al-Quran ini makna dan lafaznya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim." Tulaqqa itu ditalkin. Nah, ditalkin itu berarti secara maknanya juga, secara lafaznya juga gitu kan. Jadi seperti yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah ketika Al-Quran itu turun pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah talqin. Jadi Rasulullah diminta untuk membacanya, ya kan? Diulang. Nah, itu adalah namanya talqin. Nah, kalau tulaqqa ditalqinkan Al-Quran miladun dari sisi hakimin alim. Jadi sisinya yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Nah, ini juga kitabun uhkimat ayatuhu.
Nah, kitab ini adalah sebuah buku atau sebuah kitab yang uhkimat itu seperti diputuskan gitu, ayatuhu mafusilat, lalu kan min ladun hakimin khabir. Ini adalah uh, dalil bahwasanya Al-Quran itu turun secara makna dan lafaznya. Nah, ketika akhirnya makna dan lafaznya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah mukjizat tersendiri, ya kan? Maka ketika akhirnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, apakah Al-Quran ini gitu kan memang buatannya Muhammad atau dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, nanti kita bisa mulai dari ini dulu. Dari dalil-dalil ini kita bisa jelaskan. Nanti yang selanjutnya adalah cara menjawabnya adalah ada masa-masa di mana Al-Quran itu tidak turun. Nanti kita akan mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang membedakan Al-Quran dari yang sebelum-sebelumnya. Kemarin Al-Quran itu atau puasa itu dibedakan dengan orang-orang yang sebelum kita gitu. Maka Al-Quran ini juga berbeda gitu. Kita adalah umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu berbeda, apa tata caranya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Maka ketika Taurat, terus juga Suhuf Ibrahim, Zabur, dan Injil itu turun, mereka turun secara langsung semuanya. Jadi nggak ada berangsur-angsur, semuanya sudah selesai. Maka dari itu, kalau misalkan kita tahu, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para anbiya gitu kan, ketika menghadapi umatnya gitu. Misalkan ketika Nabi Musa, gitu kan, Nabi Musa menghadapi kaumnya. Ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu, Nabi Musa harus merujuk kepada kitabnya gitu. Jadi gimana caranya harus untuk menyelesaikan ini, atau harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jalannya. Nanti yang akan ketemu dengan permasalahan lainnya. Misalkan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus ketika ditinggal, ya kan, ketika ditinggal oleh Nabi Musa, akhirnya kaumnya bikin patung sapi, ya kan. Akhirnya terus habis itu kembali kepada kemusyrikan, gitu kan. Nah, Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an turun, Al-Qur'an turunnya secara berangsur-angsur. Nah, ini adalah sebuah kemukjizatan juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu kan. Maka eh, di situ disebutkan waqala alladziina kafaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir itu mengatakan kepada Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Wahai Muhammad, kenapa nggak diturunkan Al-Quran itu kayak yang sebelum-sebelumnya aja sih? Yang kayak orang nabi-nabi sebelum engkau gitu kan. Kalau misalkan kayak gini kan akhirnya kita percaya susah gitu. Karena apa namanya? Berbeda, rasanya tuh beda gitu kalau misalkan diturunkan secara utuh dan juga diturunkan secara berangsur-angsur gitu. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Pertanyaan yang sebetulnya mereka tuh cuma ngetes aja, ngetes Rasulullah SAW, ya kan? Kenapa sih nggak ini? Nah, ketika itu Rasulullah juga tidak tahu jawabannya gitu kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang jawab, kadzalika, yang seperti itu, yang berangsur-angsur itu, ini adalah hikmahnya. Linusabbita bihi fuadak, waratalnahu tartil. Linusabbita bihi fuadak, ini adalah jawaban bahwasanya ketika Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, nah kita ambil hikmah yang pertama, yaitu adalah mengukuhkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini, jadi kemarin kan kita udah bahas Madaniyah dan Makkiyah, ya kan? Madaniyah dan Makkiyah punya karakteristik yang berbeda. Maka surat-surat yang berkaitan dengan atau ayat-ayat yang Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang terkait dengan kisah-kisah terdahulu dan terkait dengan tauhid. Maka ketika di Mekah bertemu dengan orang-orang yang apa namanya meragukan Rasulullah, ya kan, bahkan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka linusabita bihi fuadak ini penting sekali. Karena apa? Karena Rasulullah bisa melihat kepada umat-umat terdahulu. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu akan termasuk atau dikategorikan atau turunnya mayoritas turunnya adalah sebagai ayat makkiyah gitu. Jadi ayat makkiyah untuk menguatkan tauhid, untuk menguatkan Rasulullah ketika berdakwah gitu. Jadi
ini satu hal yang sangat apa ya? Sangat membantu Rasulullah ketika berdakwah gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari keraguan-keraguannya Rasul. Rasulullah tuh merasakan ketika akhirnya orang-orang itu keluarganya gitu kan. Itu kan di Mekah itu isinya semuanya keluarganya Rasulullah gitu kan. Karena Rasulullah adalah orang Quraisy, orang dari Bani Hashim yang Bani Hashim itu yang menemukan apa namanya? Kebiasaan orang-orang Quraisy yang li'ila fi Quraisy yang sukanya kalau misalkan musim dingin ke daerah yang hangat mencari perdagangan, ketika musim panas pergi ke daerah yang dingin. Itu adalah yang menemukan adalah Hashim. Itu adalah kakek-kakeknya Rasulullah SAW, orang terpandang, maka keluarganya itu banyak dan dia sangat dihormati di Rasulullah SAW. Beliau sangat dihormati di Mekah. Maka ketika akhirnya mulai diragukan, mulai dipertanyakan ya kan sama orang-orang, maka ini adalah yang mengukuhkan Nabi Muhammad, hatinya Nabi Muhammad ketika untuk menghadapi orang-orang ya kan. Jadi kisah-kisahnya, misalkan ketemu kisahnya kaum Nabi Nuh misalkan, Nabi Nuh udah berdakwah sekian ratus tahun, yang beriman itu cuma sekian gitu kan, bahkan anak dan istrinya itu juga nggak beriman ya kan. Itu adalah sebuah hiburan bagi Rasulullah SAW. Nah, ini dia. Yang kedua, itu juga membantu. Nah, ini wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Ketika akhirnya turun Al-Qur'an itu nggak mungkin isinya kecuali dengan bil haqq, yaitu adalah kebenaran dan ahsana tafsir, dan juga penjelasan yang paling baik gitu. Maka Rasulullah itu ketika akhirnya mendapatkan permasalahan-permasalahan, akhirnya dibantu dengan ayat-ayat yang turun secara berangsur seperti itu. Dan yang terakhir, memperlihatkan kemukjizatan beliau. Maksudnya gimana? Jadi ada fatrah di mana ayat-ayat itu nggak turun. Ketika hadithul ifki misalkan, Rasulullah butuh sekali gitu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini gitu. Kalau ketika Rasulullah ngomong langsung atau menjelaskan langsung, maka nggak akan ada yang mendengar gitu. Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang ada masalah gitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fatrah. Ada waktu di mana nggak turun ayat gitu kan. Ketika Rasulullah itu ketika Al-Qur'an itu memang tuh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tinggal ngomong kalau misalkan ini tuh dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, ini turun, udah turun langsung selesai masalahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fatrah di mana ketika itu ya Rasulullah harus bertahan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhirnya menjadi tanda kemukjizatan Al-Qur'an ketika akhirnya Rasulullah ditimpa masalah dan masalah itu butuh terhadap ayat Al-Qur'an, dan ayat Al-Qur'an itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan. Seperti itu. Boleh kita lanjut, Raf? Nah, kita sudah sampai. Jadi, tadi itu adalah pembahasan tentang Al-Qur'an gitu kan. Maka kita akan kembali sedikit kepada yang kita bahas, yaitu surat Al-Qadar gitu kan. Surat Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Maka Al-Qadar itu adalah asyaraf. Nah, asyaraf itu adalah kemuliaan. Maka dinamakan Al-Qadar setelah anzalnahu. Jadi anzalnahu dulu baru jadi Lailatul Qadar. Ketika akhirnya diturunkan ke Baitul Izzah di 17 Ramadan, maka baru malam itu berubah menjadi nama Lailatul Qadar, baru menjadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Bayangkan, itu adalah kalamullah, bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang diampu atau dibawa oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan nanti baru dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril juga kepada Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Itu baru mulia. Maka seperti yang kita bahas kemarin, apa-apa yang kena dengan Al-Qur'an itu akan menjadi mulia. Semuanya akan menjadi mulia. Bahkan ketika akhirnya kita umatnya Rasulullah SAW yang belajarnya saja, ya kan? Majtama'a qaumun min qaumin fi buyutillahi yaqra'una kitaballahi wa yatadarasuna fihi illa anzala alaihimur rahmah wa anzala alaihim illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi kita belajar ini, semoga kita juga bagian dari majelis ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an, kita saja gitu kan yang membahas itu sudah menjadi mulia, sudah dikelilingi oleh para malaikat, sudah didoakan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi bagian yang ikut membaca dan juga mempelajari Al-Qur'an.
khairukum man 'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu adalah bagian dari kemuliaan yang diberikan oleh kita gitu kan, diberikan kepada kita gitu. Maka ini adalah malam itu juga seperti itu. Malam seperti banyak malam-malam seperti biasa. Bayangkan di satu tahun itu ada 365 atau 366, ada satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika akhirnya turun, ya kan, jadi mulia. Ketika Al-Quran turun, akhirnya malam itu jadi mulia. Nah, ini juga ada pertanyaan wama adar kama lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar. Maka pertanyaannya, kalian tahu nggak Lailatul Qadar itu apa? Nah, pengulangan pertanyaan seperti itu adalah penekanan. Jadi kalau misalkan kita lagi cerita sama teman gitu kan, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ya itu, tahu nggak sih? Gitu. Itu adalah sebuah penekanan. Kalau misalkan yang mau kita bahas itu suatu hal yang seru, suatu hal yang lucu, atau suatu hal yang penting gitu kan. Maka ini adalah juga pengulangan yang digunakan oleh Al-Quran, dan ini ditemukan banyak sekali kan. Wama adraka ma kama lailat atau mal qari'ah wama adraka mal qari'ah, ya kan. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal yang penting. Maka ini ditanyakan Lailatul Qadar, kalian tahu apa enggak gitu. Kalian cuma tahu namanya doang Lailatul Qadar. Oh iya, ada di tiap tahun kayak gitu kan. Maka dijelaskan di selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya kan? Karena bahwasanya karena yang tadi kita bahas bahwasanya itu adalah karena Al-Quran turun pada malam itu, dan juga karena sudah dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Makanya manusia itu kita bisa bisa usahakan lah ya, kalau manusia itu kayak misalkan inna akramakum innallahi atqakum. Misalkan sudah dijelaskan seperti itu. Yang paling mulia itu adalah yang bertakwa. Sedangkan takwa ini bisa kita usahakan ya kan. Kita bisa menjadi inna akramakum, kita bisa menjadi akramana indan nas, orang-orang yang paling mulia di antara manusia ketika kita mengusahakan takwanya kita. Tapi untuk hal-hal tertentu seperti syahr Ramadan ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu juga misalkan Lailatul Qadar ketika dipilih Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kenapa gitu. Nah, maksudnya pertanyaannya adalah apa yang udah dilakukan malam itu, bukan bukan karena itu, atau bukan karena malam itu punya keistimewaan apa gitu. Tapi pertanyaannya adalah lebih kenapa, hikmahnya itu apa gitu kan. Hikmahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika akhirnya menjadikan sesuatu itu yang suatu hal yang mulia atau suatu hal yang istimewa di antara yang lain, bahwasanya di dalamnya itu ada maslahat untuk umat muslim, untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat. Di dunia agar kita ya 365 hari itu ya kita ada lalainya, ada kita bekerjanya capek gitu kan, belajar atau mungkin secara belajar itu mungkin kan ada belajar yang akademis juga kan, yang untuk kebutuhan misalkan pekerjaan kita atau memang akademis kita di sana. Allah Subhanahu wa taala memaklumi itu semua, ya kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan waktu untuk kita bekerja, ya kan? Dan juga waktu untuk beribadah. Maka waktu beribadah ini gitu kan, itu memang disiapkan gitu, disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan nanti. Untuk nanti kita di dunia bisa kita selipkan gitu kan, satu hari ini kita fokus atau 1 bulan ini kita fokus gitu. Maka juga untuk nanti di akhir, bahwasanya kita bahas waktu kita sedikit aja, 20-30 tahun kita kita sekarang, ya waktunya udah sepertiga jalan lah, udah sepertiga jalan, masih ada, kalau misalkan diberi sesuai dengan umurnya umat Rasulullah itu masih ada 2/3 lagi atau sisa 2/3 lagi gitu kan. Itu pun kita sepertiga pakai buat tidur kan, sepertiga buat tidur, sepertiga buat bekerja ya kan, waktunya sisa sepertiga. Maka sisanya berarti 1/9 kan, waktu kita umur kita tuh sisa 1/9 lagi buat kita manfaatkan gimana gimana caranya untuk mendapatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini ya 70 tahun, 60 tahun selesai. Yang akhirat ini, Masya Allah, aku kayak kadang tuh kalau misalkan ngebahas tentang akhirat yang nggak ada ujungnya tuh, kadang kita tuh kayak, ya Allah, kayak 1000 tahun itu kita aja nggak kebayang gitu kan, buat nyelesain 1000 tahun tuh gimana gitu. Apalagi kalau misalnya udah unlimited gitu kan, maksudnya kayak waktunya tuh
timeless gitu, kayak nggak terkait dengan waktu lagi, kita udah bener-bener hidup selama-lamanya. Bayangin selama-lamanya loh. Terus di selama-lamanya itu cuma dihitung atau di-judge gitu kan dari waktu kita yang 70 tahun. Itu kayak bayangannya kayak misalkan 70 tahun kita hidup, kita tuh dihitungnya cuma kayak 0, sekian gitu, 0, sekian detik gitu kan. Nah, itu adalah salah satu tadabbur kita juga, walaupun kita ya ngambilnya jauh ya, tapi emang tadabbur seperti itu teman-teman. Jadi kita ngelihat oh ternyata khairum min alfi syahr, ternyata alfi syahr itu sekitar 80 tahun dan segala macamnya. Ternyata kita kalau dibanding-bandingin sama hidup kita itu sangat-sangat pendek sekali hidupnya kita gitu kan. Jadi ini adalah salah satu tadabbur yang bisa kita ambil pada malam hari ini, bahwasanya yaitu Allah Subhanahu wa taala nyiapin waktu-waktunya, nyiapin alatnya juga, maksudnya adalah bukan alat secara ini ya, tapi eh, bahwasanya kita diberikan Al-Qur'an yang dimana bacanya 1 kali 10, dikali lagi Ramadan, dikali lagi Lailatul Qadar. Maka itu adalah yang bisa kita hitung-hitung. Kalau kemarin kan hal yang nggak bisa kita hitung. Nah, puasa kita urusannya sama Allah Subhanahu wa taala udah nggak bisa kita hitung gitu kan. Tapi kalau Al-Qur'an ini kita bisa hitung-hitung, teman-teman. Jadi kayak wah, aku bacanya hari ini tuh 10 10 10 apa misalnya 100 huruf atau 1000 huruf, 1000 huruf dikali 10 dikali bulan Ramadan 70 atau kali Lailatul Qadar 80 tahun. Nah, itu bisa kita hitung sebenarnya. Tapi intinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Nah, ini kesempatan ini yang walaupun kita kadang lalai, kadang capek, kadang sama kehidupan itu ya terlena. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nyiapin, sini istirahat dulu, mampir dulu. Barang sehari aja atau 30 hari gitu kan. Dan 30 dari 360 1/12 ya kan. Kita pakai, kita manfaatkan gimana caranya buat dapatin akhirat yang selama-lamanya. Itu kalau bayangin selama-lamanya tuh kayak ya Allah. Ah, nggak kebayang gitu kan. Dan juga kita mengulangi tadi yang kita bahas, yaitu hikmah turunnya Al-Quran, bahwasanya kita itu akan mendapatkan keimanan lebih ketika akhirnya tata caranya itu kita pahami. Al-Quran itu definisinya apa, ya kan? Terus turunnya kayak gimana? Terus karakteristik ayat-ayatnya seperti apa gitu. Maka keimanan kita itu, masya Allah, jadi lebih lebih bertambah lagi gitu kan. Ketika akhirnya kita bahas apa namanya 1 sampai 3 ayat aja, misalkan wama adraka ma lailatul qadar, sampai situ aja kita udah bisa. Ini aja kita belum bahas lagi ini kenapa itu, kenapa digunakan kalimatnya seperti itu. Kita baru tipis-tipis aja dan kita mentadaburi, dan ternyata yang bisa kita tadaburi itu banyak sekali. Dan itu adalah satu hal yang menjadikan kita itu ini benar nih, Al-Quran ini benar gitu. Karena itu tadi kita sudah tahu tata cara turunnya, ya kan? Terus kenapa turunnya munajaman atau berangsur-angsur? Kenapa Rasulullah itu ada di titik di mana Rasulullah punya jawaban atas permasalahan itu, gitu kan? Maka ketika Al-Quran turun beberapa saat kemudian, berarti itu ada waktu-waktu di mana Rasulullah itu berjuang sendiri gitu. Maksudnya adalah berjuang dengan dirinya untuk sabar sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya, ayat Al-Quran. Maka ini adalah ketika akhirnya kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran ini tidak mungkinlah ada sebuah keraguan. Kitabul Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi, gak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika kita tidak ada keraguan, maka kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai yang tadi hudal wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan tentang petunjuk dan juga tentang baik dan benar. Maka kita akan bisa jadikan itu sebagai kompas moral kita. Ya kan, startnya adalah dari Al-Quran, turunnya nanti hadis-hadis yang menjelaskan tentang kehidupan, tentang detail-detail hukum kehidupan manusia, nanti ditambah lagi istimbat hukum oleh para ulama. Maka kita kalau misalkan meminjam kalimat yang sering dipakai Raffi itu, kita itu sophisticated banget. Syariat Islam itu sophisticated. Maka dia tersambung dari satu dengan yang lain. Ketika akhirnya satu hal ada yang kayak mau diubah stuck gitu, semuanya nanti ikut berubah. Nanti kelihatan, oh ini ada yang mengubah. Nah, ini ada yang mulai goyang-goyang. Ada yang mencoba untuk mengubah. Nanti akan kelihatan sendiri. Oh ternyata rootnya, akarnya itu dari sini. Nah ini adalah
keistimewaan kita, waktu kita sekarang lagi ada di Ramadan, yang masih kurang, yang masih belum sampai targetnya, kita kuatkan lagi gitu kan, kita kencangkan lagi tali kita, sama-sama mengingatkan, saling-saling mengingatkan. Ketika akhirnya temennya ada yang dilihat masih, ada yang lagi futur, semangatin, ya kan? Ada yang sudah punya istri, punya suami, lagi kurang semangat, disemangatin lagi gitu. Ini waktunya kita bertempur dengan waktu gitu kan. Kita waktunya cuma 70 tahun, 60 tahun, waktu kita ini sepersembilannya, ya kan, sepersembilan dari 60 tahun. Ya, mungkin itu dulu untuk hari ini. Kita pembahasan terkait dengan Al-Quran dan bagaimana dia turun, bagaimana Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini menyimpan banyak sekali apa namanya, menyimpan banyak sekali rahasia di dalamnya gitu kan. Dan bagaimana, oh ya tadi mungkin yang belum sempat ditambahin bahwasanya anzalna, anzalna di situ adalah kata yang identik dengan turunnya itu berangsur-angsur. Nah, nanti akan ada ditemukan lagi seperti nuzila. Kalau nuzila itu biasanya diturunkan secara utuh. Nah, itu yang membedakan eh, dari Al-Quran dengan yang lain. Itu sama aja. Nah, insya Allah itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari segi penyampaian, dari segi pemilihan kata, dari segi isi materi kita hari ini. Kita sama-sama belajar. Kalau misalkan nanti ada didiskusikan, ada yang mau menambahkan poin tadabur, itu bagus banget. Itu adalah salah satu tujuan kita bertadabur dan belajar di sini, di TMG. Uh, Billahi taufiq walhidayah. Nastaghfirukum min kulli khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Nabil atas apa namanya penjelasan ya tafsir dan tadabbur pada malam hari ini. Alhamdulillah sangat menarik ya, terutama soal bagaimana kita memposisikan Al-Quran itu sebagai kalamullah gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, dan juga tambahan mungkin dari teman-teman. Ya, ini karena forum tadaburnya dan forum majelis kita pada malam hari ini, sebagaimana majelis-majelis TMG yang lain, baik di Space maupun di majelis lain, semangatnya adalah egaliter gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang menambahkan Ini atau kalau ini save space apa, Raf? oh iya Save. ya save space for Muslim ya. Ah, Allah, udah lama ya. kita nggak pakai tagline itu ya, udah lama nggak nge-space ini, jadi Ya, itu tagline kita. Oh. jadi butuh Ini butuh kamu di nge-space. mana? Nah, ini sih Mas, paling aku setidaknya ada 3 poin yang apa namanya, tentu bukan nambahin, karena kalau nambahin itu Gak apa-apa, asum nambahin juga nggak apa-apa. karena Itu kalau kan nambahin asumsinya adalah pemaparan jenengan ada yang kurang gitu. oh, Padahal menurut saya sudah sangat apa namanya lengkap gitu ya, bagaimana penjelasan Mas Nabil soal kronologi turunnya Al-Quran dan hikmah-hikmah di baliknya gitu. Nah, jadi ini komplementer, komplementer itu pendukung saja, gitu. Pelengkap yang sifatnya minor-minor saja. Yang pertama adalah kebetulan Mas Nabil, eh, aku itu kemarin kan ini apa beli beli buku Moderation in Belief, Al-Iqtisad fi I'tiqad, apa namanya terjemahan dari karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, semoga Allah merahmati beliau. Eh, dan salah satu yang aku dapatkan ketika membaca buku itu gitu ya. Tadinya memang ekspektasiku tuh bukunya nggak terlalu berat gitu, tapi ternyata bukunya cukup berat gitu. Dan itu aja aku baca translate bahasa Inggrisnya, dan ketika baca translate bahasa Inggrisnya itu aku membayangkan gimana ini kalau dibaca dalam bahasa Arab gitu. Itu pasti jauh lebih kompleks lagi gitu. Nah, dari buku dari kitab Al-Iqtisad fi I'tiqad yang aku baca, ada tiga hal berkaitan dengan apa yang tadi Mas Nabil sampaikan yang menurutku juga cukup relevan. Yang pertama adalah soal status Al-Quran sebagai kalamullah. Ya kan? Ini tadi Mas Nabil membuka dengan bagaimana definisi Al-Quran itu. Dan sebagaimana kita tahu bahwa dulu sekali eh, apa namanya? Mungkin kalau sekarang percakapannya sudah sedikit terdengar di publik ya, tapi kalau di kalangan ulama tentu masih masih sering dibahas, apalagi untuk para penuntut ilmu, yaitu munculnya
sekte pertama ya, kita bisa bilang sekte pertama dari Islam gitu, yang akhirnya menjadi sekte tersendiri gitu. Tentu mereka adalah Muslim gitu, cuman eh, apa namanya, mereka berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sekte yang disebut sebagai Mu'tazilah, ya kan? Yang mana Mu'tazilah ini salah satu titik pisahnya gitu ya dari Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah titik status Al-Quran, di mana Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukanlah makhluk gitu. Sementara Mu'tazilah beranggapan bahwa kalamullah itu makhluk atau bukan kalamullah tapi Al-Quran itu makhluk atau diciptakan, dia sifatnya baru diciptakan gitu kan. Nah, ada satu poin yang menarik di Al-I'tiqad fi Al-Iqtisad fi I'tiqad, karena di dalam buku itu ternyata aku juga baru tahu ya bahwa itu tuh buku yang memang eh, salah satu niatnya Al-Ghazali itu memang mengikis habis doktrin-doktrin Mu'tazilah gitu ya. Jadi hampir hampir semua doktrin Mu'tazilah di masa itu ditelaah satu persatu kemudian diberikan bantahan itu. Nah, salah satunya adalah soal tuduhan bahwa jadi Mu'tazilah itu berusaha untuk menyerang posisi Ahlussunnah dengan bilang bahwa kalau Al-Qur'an itu kalamullah, lantas bagaimana eh, lembaran-lembaran yang kita baca gitu ya. Misalnya kalau kita sekarang di mushafnya gitu ya. Apakah mushafnya itu juga kalamullah gitu? Apakah mushafnya itu juga sifatnya abadi, sifatnya kodim gitu kan? Padahal kita tahu mushafnya itu diciptakan, sifatnya hadis gitu. Dia sifatnya bukan bukan abadi, bukan dari dulu ada gitu kan. Nah, kemudian Al-Ghazali itu ini cerdasnya para ulama kita gitu ya, bahwa ketelitian untuk memeriksa argumen, ketelitian untuk memeriksa perumpamaan itu sangat ketat gitu. Al-Ghazali kemudian membantah dengan satu bantahan yang sederhana tapi menurutku sangat substansial. Itu Al-Ghazali bilang kalau kita menuliskan kata api di kertas gitu ya, itu tidak otomatis kertasnya akan terbakar gitu. Jadi kata api itu hanya merujuk kepada satu zat tertentu di luar kertas itu gitu. Karena kalau misalnya mulut kita ngomong api, kita nggak serta merta terbakar, hanya gara-gara ngomong api. Tandanya eh, sifat kalamullah tadi itu sebagaimana tadi yang Mas Nabil jelaskan, tidak melekat kepada mushaf per individu-individu yang sekarang kita pegang, gitu loh. Tetapi apa yang kita baca, apa yang kita temukan di mushaf, apa yang kita bacakan, tilawahkan pada bulan Ramadan ini, itu merujuk pada satu kalamullah tadi yang sifatnya abadi, gitu. Jadi tidak serta merta karena kita nulis kata api atau karena kita bilang misalnya ini kan sebenarnya aneh juga, misalnya aneh kayak dengan logika Mu'tazilah tadi, kalau kita lapar kita nggak usah makan, kita ngomong aja nasi goreng gitu, atau kita ngomong aja minumnya misalnya air kelapa muda gitu gitu. Ini kan tandanya ada perbedaan antara eh, konsep yang diucapkan gitu loh dengan realitas yang ditujunya gitu. Ketika aku bilang bahwa bilang Mas Nabil gitu ya itu bukan berarti Mas Nabil ada di samping aku banget gitu loh, tapi omonganku itu merujuk kepada sosok lain yang bisa jadi tidak sedang bareng-bareng sama. Nah, itu satu poin pertama berkaitan dengan apa yang tadi Mas Nabil uraikan soal status ontologi Al-Qur'an gitu ya. Apakah Al-Qur'an itu sifatnya makhluk atau dia sebagai kalamullah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dan ini juga titik sepakat di antara semua mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang namanya Quran itu adalah sifatnya kodim dan juga kalamullah gitu. Tentu tentu ketika kita ngomong Al-Quran tidak merujuk pada mushaf partikular ini tadi ya, tidak merujuk pada mushaf yang sifatnya ada di rumah gitu. Nah, di rumah saya dan di rumah teman-teman semua gitu, tapi merujuk kepada uh, konsepnya Al-Quran itu sendiri gitu loh, bukan kepada mushaf-mushaf yang di rumah-rumah kita dan di lemari-lemari kita yang menunggu untuk dibaca gitu. Ya, itu satu, Mas. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Ini aku juga baru temukan argumennya di apa namanya tuh kitab Al-Iqtisad I'tiqad dari Al-Ghazali tersebut gitu ya. Jadi gini, ini juga menarik juga ya. Jadi kan setiap nabi itu dia kan mukjizatnya sesuai dengan kaumnya, ya kan? Mukjizat Nabi Musa karena apa namanya tuh kaumnya gemar dengan apa sihir gitu kan, maka dibuatlah mukjizat Nabi Musa itu sihir gitu kan. Dan mukjizatnya umat Nabi Muhammad karena saat itu adalah apa namanya tuh orang-orang Arab itu dia punya kecanggihan sastra level tinggi, ya kan? Bahkan puisi-puisi eh, puisi-puisi di masa jahiliyah pun sampai sekarang masih dipelajari kan, Mas. Saking saking kayanya apa namanya itu bahasa Arab, saking canggihnya tradisi apa namanya itu puisi di apa namanya itu bangsa Arab. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih, maksudnya salah satu hikmahnya ya. Tentu kalau alasan hakikatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi salah satu hikmahnya yang bisa kita tadabburi adalah bahwa mukjizat ini untuk membuktikan bahwa kemampuan manusia tadi itu ada batasnya. Dan ini adalah sesuatu yang out of reach gitu loh. Ini bukan, ini sesuatu yang di luar apa namanya itu kemampuan manusia gitu. Nah, terus kita kita bisa skeptis dong, kita bisa nggak percaya dong gitu. Apakah Al-Quran itu semukjizat itu gitu kan? Nah, kalau kata Al-Ghazali, kita bisa percaya bahwa Al-Quran itu mukjizat karena begini. Kalau kata Al-Ghazali, puisi-puisi di masa apa namanya di bangsa Arab saat itu saling berbalas-balasan. Dan kalau ada puisi yang jelek, itu pasti akan langsung ditabrak, pasti akan langsung di apa namanya itu ditimpa gitu oleh puisi yang jauh lebih bagus. Jadi balas-balasan puisi itu adalah hal yang sealamiah kita balas-balasan Twitter, gitulah katakanlah. Jadi sealamiah itu orang kalau misalnya di Twitter ada yang bikin statement misalnya aneh-aneh itu pasti langsung dikejar, pasti langsung dikasih faktanya gitu. Dan itu pasti faktanya akan jauh lebih mendapatkan apa namanya itu atensi, perhatian gitu ya. Nah, persis kalau Al-Qur'an itu bisa ditandingi oleh kemampuan orang-orang saat itu, pasti saat ini kita bisa melihat risalah itu, gitu loh. Pasti kita bisa melihat buktinya, gitu. Fakta kalau sampai sekarang kita nggak bisa melihat bukti tandingan Al-Quran, itu adalah fakta bahwa Al-Quran itu punya kemukjizatannya tersendiri, gitu. Jadi kalau kata Al-Ghazali, gimana caranya kita bisa nggak percaya gitu? Wong di zaman itu puisi aja yang sifatnya sekunder lah, puisi kan nggak terlalu, maksudnya puisi itu nggak betul-betul menentukan hajat hidup orang banyak gitu-gitu kan. Itu bisa kita lihat kok pertukaran-pertukaran ya. Puisi ini dibalas sama puisi ini dibalas terus dan sebagainya. Tapi bagaimana mungkin Al-Quran yang saat itu menjadi tantangan eksistensial bagi, atau bahasanya eksistensial threat gitu ya, ancaman eksistensial bagi bangsa Quraisy gitu, bagi kabilah-kabilah Quraisy, bagi agama-agama pagan gitu. Kemudian nggak ada yang nandingin sama sekali gitu kan. Berarti kan tandanya bukan nggak ada yang nanding, tapi tidak bisa menanding gitu kan. Sebagaimana yang sudah pernah dicoba oleh Musailamah Al-Kadzab ketika itu kan, ketika menyusun ayat soal gajah ya kalau salah. Dan itu pun maksudnya kalau kita mau jujur ya, sekalipun kita tidak membaca bahasa Arabnya, kita baca terjemahannya saja, itu jauh sekali gitu. Kalau kita mau jujur dengan, misalnya katakanlah kita kasih 2 kopian, terus mana yang menurut Anda lebih bagus? X atau Y gitu. Tapi kita nggak usah kasih tahu orang ya gitu. Oh, itu orang juga secara alamiah akan tahu bahwa yang dipilih, yang bahasa yang ada di Al-Quran itu jauh lebih apa namanya, lebih bagus gitu, lebih canggih gitu. Nah, itu poin kedua. Kemudian poin ketiga, poin terakhir Mas Bill, yang tadi berkaitan dengan ya, keabadian itu misterius, Nabil. Keabadian itu misterius, dan keabadian itu, ini kalau pakai bahasa yang agak apa milenial friendly atau Gen Z friendly lah, bikin hampa. Merenung tentang keabadian itu kan bikin hampa ya, bikin kosong gitu. Kayak waktu itu ada orang, kayak di Twitter ya, sempat rame juga, kayak, aku nggak bisa ngebayangin nanti gimana kalau, nah gitu kan. Itu to some extent kayaknya kita juga pernah mengalami masa-masa semacam itu. Bahkan mungkin kalau setiap malam agak lebay, tapi kayaknya adalah malam-malam tertentu yang kita overthinking. Apa sih keabadian itu? Ya kan? Dan tadi Mas Nabil betul banget ketika bilang, bagaimana mungkin umur kita yang cuma 70 atau maksimal 100 tahun lah. Itu pun 100 tahun udah hoki banget kan. Mayoritas 60, 50.
kemudian diganjar dengan apa namanya tuh ganjaran keabadian dalam kebaikan, atau nah ini yang menyerapkan, keabadian dalam keburukan, kan gitu. Nah, ini yang aku ngelihat pertama di salah satu videonya blogging teologi. Waktu itu ngundang apa namanya itu, Basam Basam Zawadi itu siapa lupa nama beliau. Tentang bagaimana hukuman, apa, logika di balik hukuman Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian sumber lainnya adalah ngajinya Gus Baha gitu loh. Jadi Gus Baha beberapa kali sering ngulang ini gitu. Jadi kenapa kok kemudian keterbatasan umur kita itu diganjar dengan keabadian, baik di keabadian apa namanya itu, surga maupun neraka gitu ya. Kalau keabadian neraka kan kepada orang-orang yang menolak kebenaran Islam gitu ya, maksudnya teman-teman yang kafir gitu kan. Nah, kalau kata Gus Baha itu adalah karena kalaupun kita diberikan umur abadi gitu, kita meniatkan umur kita untuk beribadah terus gitu loh. Jadi Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita dan memberikan kita ganjaran keabadian itu karena kalau kita diberi kesempatan untuk abadi, dan diberi kesempatan untuk umurnya terus, tuh kita akan tetap dalam jalan yang kita pilih sekarang. Nah, gitu. Jadi Allah ganjar dengan keabadian. Sama seperti orang-orang kafir, kalau Allah berikan mereka umur abadi, niatnya mereka pun ingin mempertahankan kekafiran mereka, gitu loh. Sehingga yang Allah ganjar kepada mereka adalah apa namanya tuh, eh, apa, kholidina fiha abada, gitu kan. Keabadian yang berada di dalam neraka gitu ya. Tentu kita tahu bahwa ada umat Islam yang bisa langsung masuk gitu kan, langsung surga, ada juga yang harus dicuci gitu di neraka, dosa-dosanya dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa kenapa kok kita diganjar dengan keabadian? Itu karena niat kita dari awal. Oke, jadi karena kalau kita tahu bahwa kita diberi umur abadi pun insya Allah gitu kita akan terus beribadah, maka Allah juga menghadiahkan kita dengan keabadian sebagai ganjaran. Nah itu sih Mas 3 poin yang aku tadi sempat kepikiran gitu. Semoga bisa sama-sama memperkaya dan apa namanya, memberikan keinsafan lebih lah kepada diri kita gitu perihal apa namanya, Al-Quran dan juga apa kemukjizatan dari apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, salah satunya di bulan Ramadan. Nah mungkin kita ke teman-teman dulu, apakah ada tanggapan atau diskusi gitu. Oke, oke. Nah ini Mas, kalau ada yang nanya nih, kalau nuzulul Quran itu peristiwa apa, Mas? Apakah itu eh, peringatannya mungkin atau gimana gitu? Monggo, Mas. Bismillah. Jadi memang kalau nuzul Quran itu kan biasanya kan di 17 Ramadan itu. Nah, itu yang disebut bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar itu bahwasanya ya itu ketika Al-Quran itu diturunkan ke alamnya manusia, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu adalah turun secara utuhnya itu. Atau ketika ulama itu menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu biasanya para ulama itu menjelaskan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar bisa dibaca inna ibtada'na nuzulahu. Jadi kami mulakan turunnya ayat. Nah, itu adalah bahwasanya dari tanggal 17 Ramadan itu ketika Al-Qur'an pertama kali turun, maka itu juga terkait dengan mulainya Al-Qur'an itu disampaikan kepada umat manusia. Menjadi Al-Qur'an yang sampai ke hatinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika akhirnya Nabi naik ke atas itu memang ketika Ramadan, walaupun ketika itu memang belum belum puasa ya, maksudnya belum ada syariat apa-apa, tapi itu adalah bulan Ramadan ketika Rasulullah naik ke Gua Hira dan segala macamnya. Itu adalah di bulan Ramadan diturunkan di 17 mulai masuk ke dalam hatinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah nuzulul Quran atau awal nuzulul Quran atau awal yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimulai. Karena kalau kata kerja yang dilakukan sekarang, misalkan
aku makan gitu. Maka dia itu berarti dia start makan ya kan, Hmm. mulai makan. Nah, jadi kita turunkan itu bisa diartikan kita mulakan turunnya. Jadi kita baru mulai turun itu adalah fi Lailatul Qadar atau di nuzulil Quran di tanggal 17 Ramadan itu. Maka ketika akhirnya orang itu memperingati, itu sebetulnya nggak ada hal yang aneh sebetulnya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wadzakirhum biayyamillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat hari-harinya Allah Subhanahu wa taala ketika ada apa namanya suatu hal yang besar gitu. Ini besar sekali, ini adalah mukjizat terbesar yang umat Islam gitu kan ketika hari diturunkan Al-Qur'an maka ketika kita memperingati hal tersebut itu adalah satu hal yang baik gitu. Maka nuzul Quran diperingati di tanggal 17 Ramadan karena memang riwayat-riwayat menjelaskan bahwa turunnya itu pertama kali adalah di 17 Ramadan walaupun ketika membahas Lailatul Qadar nanti akan pembahasannya berbeda karena Lailatul Qadar di setiap tahun itu Allah Subhanahu wa taala tentukannya berbeda-beda gitu kan, tapi selalu disebutkan oleh Rasulullah di 10 malam terakhir itu. Nah, ini adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala gitu kan kalau itu. Nah, tapi ini adalah eventnya, event ditetapkan bulan Ramadan itu adalah pertama kali turun kepada hatinya Rasulullah, juga pertama kali turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah kayak gitu. Itu mungkin sedikit menjawab. Nuzul artinya kan Al-Quran, eh, Al-Quran ya berarti turunnya Al-Quran, pertama kali turunnya Al-Quran, atau di Lailatul Qadarnya itu pertama kali turun. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Nabil atas jawabannya. Eh, Alhamdulillah sudah jam 10 lewat 10. Jadi Oke. insya Allah kita akan cukupkan majelis pada malam hari ini. Nah, mungkin ada ikhtitam dari Indra. Monggo. Em, Insya Allah untuk ikhtitamnya lebih ke ini adalah pemantik. Jadi tadabbur hari ini itu adalah sebuah pemantik buat kita. Selain kita mengakrabi Al-Quran dengan membacanya juga, kita mentadaburinya juga, kita juga coba untuk mengakrabinya dari segi ilmunya, ulumul Qurannya. Gimana caranya kita, kan kalau misalkan kita sama teman kita gitu, kalau misal atau sama orang baru kenal namanya gitu kan, baru kenal baca biodatanya misalkan ya kita baru setengah kenal gitu atau seperempat kenal tapi kalau misalkan kita udah mulai untuk mengetahui oh dia kerjaannya ini sukanya ini kalau misalkan lagi kayak gini berarti misalkan dia lagi mojok di apa ruangan ternyata nggak selalu tentang dia itu mojok itu karena sedih gitu atau misalkan dia ternyata mojok itu memang dia senang aja di sana kayak gitu. Nah, itu adalah berarti kita membaca karakteristiknya. Berarti ini adalah ini pemantik kita bahwasanya Al-Qur'an itu apakah kita kenal secara nama atau hanya kenal secara biodatanya saja, ya kan? Atau misalkan kalau perkenalan asalnya dari mana aja, tapi kita belum tahu karakteristiknya Al-Quran. Kalau misalkan turun Makkiyah seperti apa, Madaniyah seperti apa, asbabun nuzulnya kayak gimana. Raffi juga udah mulai belajar juga kayak ngaji asbabun nuzul ya kan. Itu penting juga kenapa Al-Quran itu turun di masalah-masalah tertentu kayak gitu. Dan juga nanti terkait bahkan yang lebih rumitnya lagi kenapa Al-Quran ayat ini ditaruhnya di sini, kenapa ditaruh di sini. Atau nanti ada mustabihat, kenapa ada ayat-ayat yang mirip gitu. Kenapa Al-Quran itu mengulang-ulang? Kenapa harus diulang-ulang ayatnya gitu kan? Yang itu adalah rahasia-rahasia yang nanti kita bisa pelajari bareng-bareng. Dan itu Amin, nggak amin. ada ujungnya. Belajar Al-Quran itu nggak ada ujungnya. Jadi kalau mau nyari semua semua rahasia-rahasia nggak bakal selesai gitu. Dan kalau misalnya kalian suka yang misteri-misteri, rahasia-rahasia, nah semuanya itu kalian suka baca apa? Conan Iya. Doyle tuh yang siapa namanya? Sherlock Holmes Sherlock Holmes atau atau sering Conan baca Conan ya kan atau atau baca-baca konspirasi detektif konspirasi. Poirot ya kan ya itu Oh, misteri-misteri kayak gitu di Al-Quran banyak sekali yang belum tersingkap gitu maka detektif-detektif Al-Quran ini dibutuhkan untuk ke depannya ya kan udah itu ya. aja sih Raf untuk ini untuk closing statementnya. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih Mas Nabil untuk malam hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari majelis sederhana kita. Dan monggo buat teman-teman bisa diajakin teman-teman yang lain, sebarluaskan apa majelis kita pada malam hari ini gitu. Insya Allah sesi pertama juga sudah kita upload di YouTube. Nanti sesi kedua insya Allah kita juga akan segera upload di YouTube gitu. Dan
semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan, insya Allah di hari Selasa. Apa namanya? Ntar kita lupa jadwalnya ya, hari Selasa itu kan kita. Hari Selasa Al-Alaq, Oh iya, ayat pertama ya, yang turun. Kita akan membahas ayat pertama yang turun. ya. Setelah selesai kita akan membahas surat Al-Alaq gitu. Jadi, teman-teman juga bisa memperkaya dengan misalnya baca-baca dulu, terus nanti didiskusikan gitu. Itu Betul. juga sangat apa namanya sangat dianjurkan. Terima kasih Mas Nabil, matur suwun. Jazakallah khairan kepada TMJ dan Mas Raffi. Siap-siap atas apa namanya itu eh, nasihat-nasihatnya dan juga uraian pada materi ini. Nah ini ada chat. Majelisan lanjut after Ramadan, insya Allah. Nanti saya harus sowan Insya dulu. Allah. Nanti diisi sama Mas Raffi terkait dengan asbab nuzul. Enggak lah, harus sowan dulu nanti ke Mas Nabil untuk membicarakan teknis lebih lanjutnya gitu. Tapi yang penting tadi juga sama Mas Nabil itu dong di awal yang kita tuju insya Allah keistiqomahannya dulu. Apa namanya karena balik lagi keberkahan itu dimanapun Al-Quran ada yaitu berkah gitu kan. Tuh. Jadi Mas Nabil di sesi sebelumnya bilang surat yang ayat yang bulan yang ada Al-Qur'annya, terus kemudian waktu yang ada Al-Qur'annya, sosok yang menghafal Al-Qur'an, semuanya yang disentuh Al-Qur'an itu berkah, maka semoga majelis Zoom kita pada malam hari ini pun jadi keberkahan di sisi Allah dan juga pahala. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman di hari Selasa dan nantikan recordingnya kalau teman-teman yang mungkin mau ulang-ulang lagi. Kami segenap kerabat yang bertugas dari The Muslim Guys pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di hari Selasa, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.